Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane, Australia di mana Allah tinggal. Saya Pastor Hania Saputra dari RIM Brisbane ingin berbagi mengenai satu perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Ya, apakah damai sejahtera itu? Apakah ketika kita tidak mengalami masalah baru ada damai sejahtera? Apakah ketika tiada peperangan di sekeliling kita? Apakah ketika kehidupan kita tidak ada konflik, baru kita bisa merasakan damai sejahtera? Apakah damai sejahtera itu ada pada waktu tidak ada kebisingan di sekitar kita? Ya. Apakah damai sejahtera itu tetap ada apabila tidak ada gelombang dan badai yang besar menimpa kita? Kita mengambil konklusi jika damai itu ada ketika absennya sesuatu. Damai itu ada ketika absennya sesuatu. Ya, mungkin tidak ada permasalahan, tidak ada peperangan, tidak ada konflik, tidak ada gelombang yang besar, badai yang hebat, baru kita bisa merasakan damai. Tetapi Yohanes 14 ayat 27 di dalam Alkitab kita, Yesus mengatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita menyerahkan permasalahan kita, apa yang membuat hati kita tidak damai ke dalam tangan Tuhan, maka tangan Tuhan akan meletakkan damai sejahtera di hati kita. Dalam kerajaan Allah, in the kingdom of God, penjabaran damai itu justru dengan pengertian satu perkara. Hadirnya seseorang. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Akibat percaya kepada Kristus, maka hadirat dia bersama dengan orang percaya. Kristus berjaga bersama dengan mereka. Ada satu kisah di Markus 4 ayat 35-41, di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Ya, ketika itu penatlah tubuh Yesus sehingga dia tertidur di buritan. Tiba-tiba angin taufan menyerang perahu mereka. Ya, setelah sekian lamanya mereka tidak bertahan, tidak bergumul tanpa ingin mengganggu kesenyapan Yesus, ya tertidur, maka mereka menyerah air dengan membangunkan Kristus. Kristus berdiri dan menghardik. Peace, be still. Peace, be still. Dan angin taufan pun reda seketika. Saudara lihat di sini hadirat Kristus dengan apa yang dimilikinya sebagai Tuhan mempengaruhi keadaan sekeliling. Setiap orang percaya, mengetahui, tetapi belum tentu mereka mengerti atas hunian Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi pengertian itu menjadi sia-sia apabila tidak menjadi satu pengalaman nyata dalam kehidupan orang itu. Jadi perjalanan bersama dengan Roh Kudus haruslah menjadi satu pengalaman yang bisa dirasakan. Very tangible. Bagaimana caranya kita melindungi damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Menjadi tugas keseharian kita yang harus kita lakukan sejak mata kita terbuka di pagi hari adalah menjaga damai sejahtera. Peace is the atmosphere of heaven. The oxygen of heaven will be with you always like Jesus himself. Perlunya kita melindungi damai sejahtera kita oleh karena kita tidak bisa mendatangkan berkat lagi dari damai sejahtera itu apabila kita melanggarnya dengan membiarkan hati kita kacau, hati kita galau, hati kita marah, hati kita iri hati, dan hati kita ragu-ragu.
Seperti peace itu ada dalam bank account kita. Kita perlu, ya, kalau kita merasakan bahwa kita kurang damai sejahtera, kita perlu melakukan withdrawal, ya, penarikan apabila damai kita sudah kosong. Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, gaya hidup peaceful perlu kita biasakan menjadi satu gaya hidup. Kebanyakan daripada kita memiliki gaya hidup saus tomat. Kalau tidak ditekan, tidak akan keluar hasilnya. Sampai kapan kita mau hidup model seperti saus tomat ini? Bukankah kita akan menghajar jiwa kita sendiri, ya, dan tubuh kita sendiri kalau kita biarkan, ya, kehidupan kita kacau, tidak damai sejahtera. Mungkin saja kita mendatangkan hasil yang memuaskan hati, ya, dan membuat kita sendiri secara manusia bangga. Tetapi ya, kita kehilangan satu berkat, yaitu kebersamaan bersama Roh Kudus yang bisa dinyatakan dengan real, dengan nyata. Jangan hajar tubuh Anda, jangan hajar jiwa Anda, hanya untuk sekedar, ya, memiliki kesuksesan dalam hidup ini. Nah, kunci dari menjaga damai sejahtera terdapat di 1 Samuel 30 ayat 6. Di mana dikatakan di sana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Problema pasti ada di sekitar kita, saudara. Kita tidak akan pernah lepas dari problema. Bahkan terkadang ada beberapa di antara saudara yang mengalami problema ini silih berganti. Tetapi jelaslah bahwa supply peace, supply damai sejahtera dari Tuhan pun berkelimpahan. Sekali lagi, ketika saudara serahkan permasalahan saudara ke dalam tangan Tuhan, maka dari tangan yang sama itu akan meletakkan damai sejahtera di dalam hati Anda. Nah, kalau saudara melihat keseharian dari pandangan Tuhan, ya, adalah jalan teraman saudara, untuk kita bisa survive, kita bisa bertahan, bahkan bangkit dari keterpurukan, ya, dan menggapai kemenangan itu. Sebagaimana damai sejahtera bekerja buat kebaikan kita, demikian juga iman sejati menyebabkan kita bisa tetap bertahan dan berdiri menghadapi segala tantangan dan peperangan. Iman kita ini yang berdasarkan seseorang, yaitu Kristus Yesus. Iman tidak pernah menyangkal permasalahan yang ada, tetapi menyangkali pengaruh dari permasalahan itu. Saya ulangi, iman tidak pernah menyangkali permasalahan yang ada, tetapi iman menyangkali pengaruh dari permasalahan itu. Lukas 18 ayat 8 mengatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Menghadapi kemisteriusan hidup, Bapa sudah mempersiapkan kita dengan janjinya. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan apapun yang dia mulai, dia akan selesaikan. Percayalah akan perihal itu. You are beautiful. Anda tidak sendiri, ya, menghadapi permasalahan di bumi ini. Kita semua menghadapi bersama-sama. Tapi percayalah yang ini. Damai sejahtera Tuhan sudah diberikan di dalam hati orang yang percaya kepada Kristus. Jikalau artikel ini, video ini memberkati Anda, biarlah saudara like, share, maupun subscribe dari YouTube channel saya, agar Anda tidak ketinggalan. Setiap pagi saya akan menjumpai Anda. Tuhan memberkati.